Wira mencibir, kalau begitu, coba katakan memangnya bagaimana situasi saat ini. Lasmana menjawab, istana sudah melarangmu untuk ikut ujian kerajaan. Itu adalah cara mereka merobohkan keluarga Gumilar. Sekarang, nggak ada pejabat di Jagabu yang berani mendukungmu lagi. Saat perang besar berlangsung, kamu sudah meraup kekayaan keluarga bangsawan di Jagabu. Mereka pasti akan balas dendam. Jadi, kamu nggak mungkin bisa mempertahankan tambak garam Vika. Hehe. Wira tersenyum sinis. Setelah Yuda pergi dan istana menurunkan dekrit itu, keluarga bangsawan di kota pusat pemerintahan Jagabu pasti akan menyerang balik. Namun, Wira percaya bahwa Farhan yang mengendalikan balai prefektur, ditambah dengan Chandra, Basuki, Herdian, dan pasukan perbatasan lain yang sudah diangkat menjadi komandan pasti mampu melawan para keluarga bangsawan itu. Selain itu, kamu juga sudah menghabisi Wolfi yang memberontak di Kabupaten Hiloka. Tindakan itu memang terlihat sangat berwibawa, tapi kamu sebenarnya sudah menimbulkan masalah besar. Lasmana mengejek, apa kamu tahu kalau Letnan Jenderal dan Prefektur Lokana sudah turun pangkat gara-gara kamu? Sebelumnya, waktu Pak Satria memerintahkan pasukannya kembali ke kota pusat pemerintahan dan melewati Kabupaten Pirola, aku sempat bertemu dengannya. Dia bilang kalau aku bertemu denganmu suatu hari nanti, aku harus menyambutmu dengan baik. Aku juga dengar tentang Pak Dirja yang merasa sangat kesal terhadapmu. Setelah mendengar ucapan Lasmana, Wira pun terkejut. Dia tidak menyangka menghabisi Wolfi akan menimbulkan akibat seperti ini. Namun, Lasmana yang mengetahui reaksi kedua orang itu dengan jelas sangatlah menarik. Jika Lasmana tidak sedang menipunya, itu berarti. Awalnya, Wira mengira Lasmana datang karena masalah bisnis garam. Namun, sepertinya inilah tujuan utama Lasmana. Aku tahu kamu itu bukan penakut. Lasmana mendengus, tapi, sekarang kamu sudah masuk ke kota pusat pemerintahan Lokana. Kalau mau memperluas bisnismu sampai ke kota provinsi, kamu harus melewati tempat ini. Jadi, kamu nggak akan bisa menghindari Pak Satria dan Pak Dirja. Wira memicingkan matanya dan bertanya, apa kamu lagi menyampaikan ancaman mereka padaku? Kata Tuan sudah berlebihan. Lasmana tersenyum tipis dan berkata, aku ingin membantumu menyelesaikan konflik dengan Pak Satria dan Pak Dirja. Dengan begitu, kamu pasti bisa berbisnis di kota provinsi tanpa halangan. Wira tersenyum, lalu bertanya, bagaimana kamu mau membantuku menyelesaikan konflik ini? Sebenarnya, cara penyelesaiannya nggak susah, tapi juga nggak gampang. Lasmana mendengus, para pejabat merasa naik jabatan akan membawa kekayaan. Sekarang, kamu sudah menyebabkan Pak Satria dan Pak Dirja turun pangkat. Asalkan kamu memberikan mereka sejumlah uang supaya mereka bisa kembali ke posisi sebelumnya, lalu memberikan sedikit ganti rugi atas kegundahan mereka selama ini, aku rasa mereka nggak akan mempermasalahkan hal ini lagi. Wira memicingkan matanya dan bertanya, ternyata kamu itu perantara mereka. Katakanlah, berapa banyak uang yang mereka inginkan? Tuan Wira, kamu sudah berpikir kejauhan. Aku bukan perantara mereka. Aku hanya mau membantumu. Kejujuran Wira membuat Lasmana terkejut. Dia buru-buru melanjutkan, sekarang, uang yang dibutuhkan untuk naik ke posisi prefektur tingkat 4 atas sebesar 30 juta, sedangkan posisi letnan jenderal tingkat kelima atas butuh 5 juta. Hanya untuk mengembalikan pangkat mereka ke posisi sebelumnya, kamu butuh mengeluarkan sekitar 40 juta. Ditambah dengan sedikit ganti rugi untuk mereka, seharusnya 100 juta sudah cukup. Wira mengerutkan keningnya dan bergumam, 100 juta. Uang sebesar 100 juta memang bukanlah apa-apa bagi Wira. Namun, itu tetap merupakan jumlah yang sangat besar. Pajak setahun di kabupaten kebanyakan hanya sekitar 2-3 juta, sedangkan pajak setahun di kota pusat pemerintahan sekitar 100 juta. Di sisi lain, keluarga kaya kabupaten rata-rata mampu mengumpulkan 200-300 juta dari merampas kekayaan orang lain. Dalam satu kabupaten, paling banyak hanya ada 3-4 keluarga kaya seperti itu. Uang sebesar 100 juta memang banyak, tapi itu seharusnya bukan masalah bagi Tuan. Lasmana terkekeh dan melanjutkan, kamu sudah meraup setidaknya miliaran saat perang besar kemarin. Selain itu, kamu juga punya bisnis sabun, gula, dan pedang treksa yang menghasilkan banyak uang. Kedua orang itu hanya menginginkan sedikit uang. Kamu anggap saja buang sial. Wira tertawa, lalu bertanya, kalau mereka mau uang sebesar 100 juta, kamu mau apa? Aku hanyalah seorang pesuruh yang mengantarkan pesan, yang ku mau nggak banyak kok. Lasmana tersenyum, lalu melanjutkan, berhubung tambak garam Vika sudah jatuh ke tanganmu, bagaimana kalau tahun ini, kamu turunkan harga garamnya 5 gabak per setengah kilo. Setiap tahun, kuota garam untuk Kabupaten Pirola adalah 500 ton. Asalkan Wira menurunkan 5 gabak per setengah kilogram garam, Lasmana bisa mendapat tambahan keuntungan sebesar 5 juta gabak.
Meskipun yang didapatkannya jauh lebih sedikit daripada Satria dan Dirja, dia pada dasarnya hanyalah pesuruh yang diperintahkan untuk mengantarkan pesan. Dia sudah puas bisa mendapatkan 5 juta gabak, apalagi 5 juta gabak juga bukanlah jumlah yang kecil. Wira tersenyum sinis dan bertanya, bagaimana kalau aku menolaknya? Tuan Wira, aku sarankan sebaiknya kamu sadari statusmu dengan jelas, lalu pertimbangkanlah pro dan kontranya. Lasmana berkata dengan yakin, meraup uang sebanyak itu dan menyimpannya untuk diri sendiri nggak ada bedanya dengan cari mati, apalagi nggak ada yang melindungimu. Aku hanya akan berbicara sampai di sini. Kamu putuskan saja sendiri. Wira pun tersenyum melihat Lasmana yang berani mengintimidasinya. Kemudian, dia berkata, maaf, tapi pulanglah. Lasmana mengira Wira akan takut pada ancamannya. Selain itu, Lasmana juga hendak langsung memeras uang Wira sebesar 100 juta. Sebelumnya, saat bangsa Agrel menyerang kota pusat pemerintahan Jagabu, tidak ada satupun dari orang-orang ini yang maju. Wira sendiri yang harus mengambil risiko untuk menghadapi semuanya. Setelah Wira mendapatkan keuntungan, orang-orang ini malah ingin memerasnya. Apa mereka kira Wira itu orang lemah yang bisa ditindas seenaknya hanya karena istana menurunkan dekret seperti itu? Apa katamu? Ekspresi Lasmana langsung berubah. Dia berkata dengan dingin, jangan gak tahu diuntung. Kalau aku sebarkan berita ini ke seluruh kota pusat pemerintahan, menyesal juga nggak ada gunanya lagi. Kamu memang bisa kembali ke Kabupaten Uswal, tapi bisnis sabun, gula, dan pedang treksamu nggak akan bisa dilakukan di Lokana, apalagi di kota provinsi. Gula dan pedang treksa adalah bisnis besar. Lasmana tidak percaya Wira rela melepaskannya. Bagaimanapun juga, keuntungan dari kedua bisnis ini sudah melebihi 100 juta. Ini juga merupakan rencana Dirja. Setelah mendapatkan 100 juta untuk kali ini, dia akan meminta sejumlah uang lagi setelah lewat beberapa saat. Dia bermaksud untuk memeras Wira secara perlahan-lahan. Seorang pedagang yang tidak diperbolehkan bekerja di istana adalah orang kaya yang bisa diperas para pejabat kapanpun mereka mau. Kamu nggak usah khawatir apa aku bisa memperluas bisnisku sampai ke kota provinsi atau enggak. Sekarang, pergilah. Wira berkata dengan dingin, aku khawatir aku nggak bisa menahan diri untuk nggak menamparmu kalau kamu terus berada di sini. Sikapmu yang sombong dengan mengandalkan kekuasaan orang lain terlihat sangat menyebalkan. Hanya seorang pesuruh malah berani mengancam Wira dengan mengandalkan dukungan orang di belakangnya. Ekspresi Lasmana langsung berubah menjadi dingin. Dia berkata, Tuan Wira, kusarankan sebaiknya kamu pikirkan baik-baik dulu sebelum menjawab. Jangan lupa, ini adalah Kabupaten Pirola. Keluarga Pangestu. Plak. Sebelum Lasmana menyelesaikan ucapannya, Wira sudah tidak tahan dan menamparnya. Sialan, beraninya kamu menamparku. Lasmana langsung murka dan menerjang ke arah Wira bagaikan seekor hewan buas yang marah. Dia adalah tuan tanah di Kabupaten Pirola. Tokoh sehebat apapun yang melewati tempat ini juga harus menghormatinya. Namun, Wira malah berani menamparnya. Hanya saja, sebelum Lasmana sempat mendekati Wira, sebilah pedang treksa sudah menodong lehernya. Danu menatap Lasmana dengan pandangan membunuh dan berpikir dalam hati, kalau orang ini berani menyentuh kaki Wira, akan langsung kupenggal kepalanya. David juga membawa sekelompok prajurit tua dari pasukan Sirah Hitam dan menyerbu masuk dengan garang. Mereka sudah mendengar dari luar bahwa para pejabat korup ini ingin memeras uang Wira. Jika bukan berkat Wira, kota pusat pemerintahan Jagabu pasti sudah jatuh ke tangan bangsa Agrel dan orang-orang ini mungkin sudah terbunuh. Namun, mereka malah bersikap seperti ini terhadap Wira. Bagi mereka, pahlawan yang berjasa besar bagi kerajaan seharusnya dihormati tidak peduli kemanapun dia pergi. Alhasil, baik Dirga maupun Wira malah tidak mendapatkan perlakuan yang baik dari istana. Orang yang satu gugur karena difitnah, sedangkan yang satunya lagi malah dilarang bekerja untuk istana. Istana yang seperti ini. Tuan Wira, jangan bertindak gegabah. Aku hanyalah orang yang datang untuk menyampaikan pesan. Saat merasakan ketajaman pedang treksa dan tatapan membunuh para prajurit tua dari pasukan Sirah Hitam, Lasmana langsung ketakutan. Wajahnya juga menjadi pucat dan dia mulai berkeringat dingin. Tidak peduli apakah Wira benar-benar berjasa dalam mengalahkan bangsa Agrel atau tidak, dia sudah berhasil memusnahkan desa 3 harimau di Kabupaten Uswal dan Wolfi di Kabupaten Hiloka, serta menjatuhkan keluarga Silali dan keluarga Suteja yang merupakan 2 keluarga kaya Kabupaten Uswal. Dia adalah tipe orang yang tidak ragu untuk mengambil tindakan ekstrim. Awalnya, Lasmana masih bersikap sopan. Namun, setelah membicarakan tentang Dirja, dia malah jadi lupa diri. Kalau begitu, sampaikan pesanku pada orang itu. Aku orang yang gak akan cari masalah duluan. Tapi, kalau ada yang cari masalah denganku, aku akan menghadapinya tanpa peduli apa statusnya.
Sebelum mengusikku, suruhlah dia pikirkan dengan baik apa dia sanggup menanggung konsekuensinya atau enggak, ujar Wira dengan acuh tak acuh. Tuan Wira sangat pemberani. Aku akan menyampaikan kata-kata Tuan dan menunggu untuk menyaksikan kehebatanmu, kata Lasmana sambil menggertakkan gigi. Kemudian, dia menangkupkan tangannya dan berbalik untuk pergi. Wira meliriknya dengan tatapan dingin, lalu berseru, berhenti. Lasmana bertanya dengan kesal, apa Tuan Wira mau melarangku pergi? Wira melirik makanan-makanan di meja, lalu berkata dengan acuh tak acuh, bawa pergi makanan busukmu itu. Makanan busuk. Setelah mengerti maksud Wira, Lasmana pun meringis dan mengemasi makanan-makanan itu sebelum pergi dengan kesal. Di dalam ruangan, Danu dan David menatap Wira. Suasananya terasa agak suram. Fabrian dan Pramana juga berjalan masuk dengan ekspresi marah. Kemudian, Fabrian memaki, sialan. Beraninya seorang prefektur pecundang menindas Paman Wira. Pramana juga menambahkan dengan marah, aku pernah dengar soal Dirja yang sering korupsi dan melakukan tindakan-tindakan melanggar hukum. Tapi, aku nggak ngangka ternyata tingkat keserakahannya sudah separah ini. Pejabat-pejabat Nuala benar-benar buruk. Sekarang, aku baru mengerti kenapa dulu guru memilih untuk mengundurkan diri. Bekerja bersama pejabat-pejabat seperti ini sungguh memalukan. David berkata, Tuan Fabrian, Tuan Pramana, mereka pasti akan cari masalah dengan Tuan Wira karena Tuan Wira sudah menolak permintaan mereka. Sebaiknya, kita pikirkan dulu cara menghadapi mereka. Para pejabat bisa menggunakan banyak alasan untuk mencelakai Wira yang tidak memiliki jabatan resmi. Bagaimanapun juga, rakyat jelata pada dasarnya tidak bisa melawan pejabat. Sebab, membunuh pejabat setara dengan memberontak. Namun, mereka juga akan ditindas apabila tidak membunuh para pejabat itu. Saat ini, mereka benar-benar berada dalam situasi yang serba salah. Fabrian berkata, ayo suruh Paman Putro datang. Dengan begitu, dia bisa kasih pelajaran sama prefektur Lokana itu. Guru memang bisa menekan Dirja kalau datang kemari. Tapi, perjalanan kita kali ini mencapai 500 km. Gak mungkin guru mengikuti kita melakukan perjalanan yang jauh ini. Tubuhnya pasti gak kuat, jawab Pramana dengan kening berkerut. Apa yang dikatakan Pramana benar. Pamanmu sudah berumur, kita nggak bisa membiarkannya melakukan perjalanan ini. Wira menepuk-nepuk bahu Fabrian, lalu berjalan mondar-mandir sambil berkata, kita masih belum bisa memastikan apa yang dibilang Lasmana itu benar atau enggak. Tapi, kita tetap harus mempersiapkan diri. Fabrian bertanya, Paman Wira, apa rencanamu? Wira memicingkan matanya dan berkata, tergantung seberapa jauh mereka hendak bertindak. Pramana tanpa sadar bergidik setelah melihat tatapan Wira yang mengerikan. Keesokan sorenya, di ruang kerja Dirja di Balai Prefektur Lokana. Dirja sedang duduk di kursi utama, sedangkan Satria berdiri di sisinya. Lasmana berlutut di lantai dan menceritakan dengan mendetail mengenai seluruh pertemuannya dengan Wira kemarin. Brak! Dirja menggebrak meja dan berkata dengan marah, dasar bajingan nggak tahu diri. Aku sudah memberinya jalan keluar demi menghormati Putro, tapi dia malah nggak menghargainya dan berani mengancamku. Apa dia kira orang-orang di belakangnya itu berguna? Putro sudah mengundurkan diri begitu lama dan Amangkurat Utari juga nggak disukai raja. Nggak ada satupun dari mereka yang bisa membelanya. Apa dia nggak tahu aku bisa menghabisinya dengan gampang?